Ia memaki-maki Joko di depan resepsionis, menyebutnya tukang setir jalanan. Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan suara klakson yang menggerutu, asap knalpot yang menyengat, dan langit yang belum sempat biru sebelum diselimuti kabut abu-abu. Tapi bukan itu yang pertama kali ku dengar saat membuka mata. Yang pertama adalah notifikasi, puluhan email masuk, laporan keuangan menunggu tanda tangan digital, dan jadwal meeting padat dari pukul 7 pagi hingga malam. Aku, Ratih Wijayanti, CEO perusahaan teknologi startup bernama Nexora Tech, tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Aku bangun dari kasur king size di apartemen mewah lantai 32, sebuah gedung di SCBD, Jakarta Selatan. Dinding kacaku memantulkan bayangan tubuhku yang ramping, rambut hitam panjang yang sudah ditata oleh personal stylist setiap Senin dan Kamis, serta wajah yang sering muncul di majalah bisnis sebagai youngest female leader in Southeast Asia. Tapi semua itu bukan karena aku diberi kemudahan. Aku bekerja keras. Lebih keras dari siapapun. Dan aku tak akan ragu menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalanku. Aku bukan anak orang kaya yang dilahirkan dengan sendok emas di mulut. Aku dibesarkan oleh pasangan pengusaha sukses Pak Budi dan Bu Rini Wijayanti yang mengadopsiku dari panti asuhan saat aku masih balita. Mereka merawatku dengan baik, memberiku pendidikan terbaik, kuliah di Singapura, magang di Silicon Valley, lalu pulang untuk membangun Nexora Tech dari nol. Tapi mereka juga keras. Ayah angkatku selalu bilang, kalau kamu ingin dihormati, jangan pernah tunjukkan keraguan. Dunia ini milik yang kuat. Mungkin karena itulah aku seperti ini sekarang. Aku menyibak tirai, memandang kota yang seperti labirin beton. Di bawah sana, mobil-mobil melaju pelan, manusia berlarian seperti semut. Termasuk dia, Joko, sopir pribadiku sejak 6 bulan terakhir. Sudah 2 tahun aku ganti sopir. Ada yang ketahuan mencuri data, ada yang terlambat antar meeting, ada yang berani membantah. Joko, dia diam, terlalu diam. Seperti bayangan yang tak pernah bicara. Hanya mengemud, membukakan pintu, dan menunggu. Tapi hari ini, dia membuatku marah. Jam menunjukkan pukul 07.45. Mobil Mercedes hitamku seharusnya sudah parkir tepat di depan lift pribadi apartemen. Tapi tidak ada. Aku mengecek aplikasi pelacak kendaraan. Masih di tol dalam kota, macet parah. Aku langsung menghubungi Joko. Di mana kamu? Desisku, suaraku dingin seperti es. Maaf, Bu Ratih. Macet parah di Semanggi. Dekat Suwanan. Saya tak usahakan ya cepat. Kamu tahu saya harus presentasi ke investor Jepang jam 8? Ini bukan alasan. Kamu harus antisipasi. Harus lebih awal. Kamu pikir saya bayar kamu cuma buat duduk-duduk di belakang kemudi? Ayah, maaf sekali. Aku mematikan panggilan tanpa pamit. Marah. Benar-benar marah. Bukan hanya karena terlambat, tapi karena sikapnya. Lemah. Pasif. Seperti orang yang sudah menyerah pada hidup. Aku benci orang seperti itu. Aku benci ketidakmampuan. Aku benci orang yang tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Aku buru-buru mandi, pakai setelan kerja warna abu-abu metalik, riasan tipis tapi tajam, rambut dikuncir rapi, turun dengan lift pribadi. Dan akhirnya 5 menit kemudian Mercedes itu datang. Pintu dibukakan oleh Joko, seragam rapi, wajah datar. Saya minta maaf, Bu Ratih, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Melangkah masuk dengan kepala tegak. Tapi begitu dia duduk di kursi sopir, aku meledak. Kamu pikir hidup itu main-main? Aku tidak butuh sopir yang tidak bisa mengatur waktu. Kamu diberi tukang ojek jalanan, bukan profesional sama sekali. Hardiku keras, sengaja agar resepsionis dan satpam di lobi mendengar. Joko hanya mengangguk, tangannya mencengkeram setir erat-erat. Tapi aku melihat sesuatu. Di balik kemejanya yang rapi, ada benda kecil yang tergantung di lehernya. Sebuah kalung logam usang, bentuknya hati. Ia menyembunyikannya cepat-cepat saat sadar aku melihat aneh. Kenapa sopir punya barang seperti itu? Aku tidak peduli. Mobil melaju. Aku membuka laptop memeriksa slide presentasi terakhir. Tapi entah kenapa bayangan kalung itu tertinggal di benakku. Entah mengapa bentuknya terasa familiar. Seperti sesuatu yang pernah kulihat dulu. Saat kecil, tapi aku mengusir pikiran itu. Mustahil. Aku tidak ingat masa kecilku dengan jelas. Hanya potongan-potongan mimpi. Ruangan sempit, suara anak-anak menangis, dan seorang anak laki-laki yang memelukku erat berbisik, "Jangan takut, kakak jagain kamu." Aku menggeleng. Omong kosong. Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah hasil, prestasi, uang, pengaruh. Di kantor suasana langsung panas. Investor Jepang sudah menunggu. Timku tegang.
Presentasi berjalan lancar, ideku tentang AI untuk UMKM disambut antusias. Tapi saat keluar dari ruang rapat, Andika, COO perusahaan, menatapku tajam. Kamu marahin Joko lagi, ya? Tanyanya pelan. Dia terlambat. Itu saja. Anda tahu, Bu, dia selama ini paling rajin. Tidak pernah izin. Bahkan saat anaknya sakit, dia tetap datang. Anda tidak lihat bagaimana dia memperlakukan mobil Anda? Seperti bayinya sendiri, aku mendengus. Anak? Dia punya anak? Sejak kapan sopir punya prioritas keluarga? Andika menghela napas. Dia manusia, Bu Rati. Bukan mesin. Aku tidak menjawab. Masuk ke kantorku, menutup pintu dengan keras. Tapi perkataan Andika terngiang-ngiang. Manusia. Kata yang jarang kugunakan untuk orang-orang di bawahku. Siang harinya, aku iseng membuka arsip lama di laptop. Foto-foto masa kecil. Aku menemukan satu foto hitam putih yang hampir rusak. Aku kecil, duduk di pangkuan seorang anak laki-laki yang lebih besar. Kami tersenyum. Nah di leherku, ada kalung. Bentuknya hati. Logam usang jantungku berdebar. Sama persis dengan yang dipakai Joko pagi tadi, aku menutup laptop dengan cepat. Dadaku sesak. Tidak mungkin. Mustahil. Joko hanya sopir. Orang dari kasta bawah. Tidak mungkin dia terhubung denganku secara darah. Tapi kenapa kalungnya sama? Aku mencoba mencari informasi tentang panti asuhan tempat aku diadopsi, Bunda Kasih, Yogyakarta. Tapi arsipnya tertutup. Hanya tersisa nama pengurus, Bu Sari. Nomor telepon tidak aktif. Aku mengabaikannya. Fokus pada kerja. Aku malam itu meeting sampai jam 10. Cukup menunggu di lobi seperti biasa. Diam, sabar, tidak mengeluh. Aku masuk mobil. Sekali ini aku melihatnya lebih lama. Wajahnya kasar tapi matanya teduh. Seperti orang yang sudah melihat banyak hal buruk, tapi tetap memilih untuk tidak membenci. Besok antar saya ke Bandung. Meeting di Lembang jam 9 pagi. Perintahku dingin. Iya, Bu. Jam berapa? 6 pagi. Saya mau santai di villa sebentar sebelum meeting. Jangan telat. Iya, Bu. Mobil melaju. Hujan mulai turun. Lampu kota memantul di aspal basah. Aku menatap pantulan wajah Joko di kaca spion. Dan entah kenapa, untuk sesaat, aku merasa seperti sedang melihat masa laluku sendiri. Yang hilang, yang tersembunyi, yang mungkin sedang duduk di kursi depan ini, diam-diam membawa rahasia yang bahkan aku sendiri tak tahu. Tapi aku menolak perasaan itu. Aku Ratih Wijayanti. CEO, pemimpin, perempuan yang tidak butuh belas kasihan, tidak butuh masa lalu, dan pasti tidak butuh seorang sopir untuk mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama mati. Namun, tanpa kusadari, benih keraguan telah tumbuh. Kalung itu, bentuk hati yang usang, telah menusuk celah kecil di dinding es yang selama ini kubangun. Dan 1 bulan dari sekarang, dinding itu akan runtuh. Hujan turun deras saat aku pulang ke kontrakan kecilku di bilangan Cililitan. Bukan apartemen mewah seperti milik Bu Ratih. Bukan pula rumah dengan taman dan pagar besi, hanya kamar sempit berukuran 3-4 meter. Atap bocor kalau hujan lebat, listrik sering padam, dan tetangga yang selalu curiga pada siapapun yang datang malam-malam. Tapi ini tempatku, satu-satunya tempat yang benar-benar bisa kusebut rumah. Aku melepas seragam hitamku perlahan, melipatnya rapi meskipun sudah basah setengah, lalu menggantungnya di jemuran dalam kamar, sambil memastikan kalung berbentuk hati itu masih tergantung erat di leherku. Kalung ini lebih dari sekadar logam tua. Ini satu-satunya peninggalan dari masa kecilku. Satu-satunya bukti bahwa aku pernah dicintai. Aku duduk di kasur tipis, membuka laci kecil di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada 2 barang. Sebuah surat usang yang sudah kuning dimakan waktu, dan foto hitam putih yang ujung-ujungnya mulai sobek. Aku mengeluarkannya pelan-pelan, seperti sedang menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Foto itu diambil di halaman panti asuhan Bunda Kasih, Yogyakarta di sekitar tahun 1998. Di tengah-tengahnya, ada aku, anak laki-laki kurus berusia 8 tahun, memeluk erat adik perempuanku, Ratih, yang baru berusia 5 tahun. Kami tersenyum, meski pakaian kami compang-camping. Di leherku dan lehernya, tergantung kalung kembar, bentuk hati, dari logam bekas yang dibentuk ulang oleh pengurus panti. Dulu Bu Sari bilang, kalung ini simbol cinta. Biar kalian selalu saling ingat meskipun nanti terpisah. Dan kami terpisah. Aku menutup mata, mendengar suara hujan di atap seng seperti denting kenangan. Di malam teaternya 25 tahun lalu, aku dipanggil ke ruang kepala panti.
ada pasangan kaya dari Jakarta yang ingin mengadopsi anak perempuan. Mark mereka memilih Ratih. Aku menangis, memohon agar kami bisa diadopsi bersama. Tapi aturannya ketat, mereka hanya mau satu anak. Dan karena aku laki-laki, tidak cocok dengan citra keluarga modern mereka. Joko, kata Bu Sari sambil memelukku, kamu harus kuat, jagain adikmu dari jauh. Suatu hari nanti, kalian pasti bertemu lagi. Tapi Ratih tidak ingat aku. Saat ia dibawa pergi, ia menangis memanggil-manggil namaku. Ku berlari mengejar mobil itu sampai jatuh. Dan sejak hari itu, aku kehilangannya. Aku tumbuh di panti menjadi kakak bagi anak-anak lain. Belajar keras, dapat beasiswa, masuk jurusan hukum di UGM. Tapi nasib berkata lain. Saat semester 5, Bu Sari sakit parah. Aku harus pulang, merawatnya, dan akhirnya meninggalkan kuliah. Sejak itu hidupku berubah. Kerja apa saja, tukang ojek, buruh bangunan, penjaga toko. Sampai akhirnya, 5 tahun lalu, aku dapat pekerjaan sebagai sopir di sebuah perusahaan besar. Dan 2 bulan lalu, secara takdir, aku ditugaskan menjadi sopir pribadi Nexoratek. Bosnya? Seorang CEO muda bernama Ratih Wijayanti. Saat pertama kali melihat wajahnya, darahku membeku. Mata itu. Senyum itu, cara dia mengernyit saat marah, persis seperti adikku. Tapi aku tidak langsung menyapa. Aku diam, karena aku takut. Takut dia tidak percaya. Takut dia anggap penipu. Takut diusir. Orang yang paling ku cemaskan now, takut melihat dia membenciku. Karena sejak hari pertama aku mengabdi, Ratih tidak pernah menghormatiku. Ia memanggilku dengan nada merendahkan. Mengkritik cara mengemudiku seolah aku buta jalan. Mempermalukanku di depan orang-orang penting. Bahkan pernah sekali saat mobil sedikit goyah karena lubang. Ia menamparku. Cepat, tapi cukup membuat pipiku panas dan hatiku remuk. Tapi aku tetap diam. Karena bagiku, melihat Ratih hidup, sukses, sehat, berjaya itu sudah cukup. Meski ia membenciku, aku tetap bersyukur Tuhan memberiku kesempatan untuk melindunginya, walau hanya dari belakang kemudi. Namun, malam ini, semuanya mulai goyah. Setelah antar Ratih meeting tadi, aku singgah di warung kopi pinggir jalan. HP-ku bergetar. Pesan dari Andika Cio Nexora. Joko, kamu bisa bantu saya cari arsip panti asuhan? Saya lihat kamu pegang foto lama waktu istirahat. Apa kamu tahu sesuatu tentang masa kecil, Bu Ratih? Jantungku berdebar kencang. Apa Andika mencurigai sesuatu? Aku balas pelan. Kenapa, Pak? Dia marahin kamu lagi. Tapi kali ini, dia agak aneh. Seperti ragu. Dia tanya soal kalungmu. Katanya mirip punya dia dulu. Aku menahan napas, tidak mungkin. Dia tidak boleh tahu sekarang. Belum saatnya. Aku membalas. Itu cuma kalung biasa, Pak. Hadiah dari almarhum ibu angkat. Bohong. Tapi harus kulakukan. Aku belum siap menghadapi kemungkinan dia menolakku. Belum siap jika ternyata selama ini yang kucintai adalah bayangan yang membenciku. Aku pulang, mandi cepat, lalu rebahan. Tapi tidur tidak datang. Otakku dipenuhi bayangan. Ratih kecil yang menangis memanggil namaku. Ratih dewasa yang memaki-makiku. Dan kalung yang selama ini kupeluk sebagai satu-satunya harapan. Pagi buta, sebelum jam 5, aku sudah bangun. Harus antar Ratih ke Bandung. Aku siapkan mobil dari garasi, periksa mesin, isi bensin, pastikan AC dingin. Aku tahu ia tidak suka keringat. Ia suka segala sesuatu sempurna. Saat aku parkir di depan apartemennya, hujan masih gerimis. Lift pribadi terbuka. Ratih keluar, wajahnya muram, matanya bengkak, seperti habis menangis atau begadang. Ia masuk tanpa kata. Bu, jalanan macet. Gak mungkin kita lewat tol Jagorawi, lebih lancar. Kuberi saran pelan, ia mendengus. Kamu pikir aku tidak tahu jalan? Kamu hanya sopir, Joko. Tugas kamu mengemudi, bukan berpikir. Dadaku sesak. Tapi aku hanya mengangguk. Menyalakan mesin. Mobil melaju, di tengah perjalanan hujan semakin deras. Tol Cipularang licin. Tiba-tiba, ban depan kiri menyenggol batu besar yang jatuh dari truk di depan. Ban pecah. Mobil oleng. Tapi aku berhasil mengendalikan dengan refleks cepat. Berhenti tepat di bahu jalan. Apa yang kamu lakukan? Ratap Ratih, wajahnya pucat. Ban pecah, Bu. Tidak ada yang rusak. Saya akan ganti ban cadangan. Aku harus meeting. Ini salah kamu. Kenapa tidak cek ban dari tadi? Aku tidak membantah. Keluar dari mobil, mengeluarkan ban cadangan, kunci pas, dongkrak, semua peralatan yang selalu kubawa sejak dulu. Hujan mengguyur tubuhku, tapi aku terus bekerja. Dalam 10 menit, ban sudah diganti.
Ratih keluar dari mobil, payungnya menutupi dirinya sendiri. Ia melihatku, basah kuyup, tangan gemetar, tapi tetap fokus. Selesai, Bu. Kita bisa lanjut, kataku pelan. Ia menatapku lama. Lalu yuk untuk pertama kalinya, suaranya tidak tajam. There's email tadi, makuk hanya mengangguk. Tapi di dalam hati aku menangis. Kamu tidak tahu, Kakak, betapa aku rela disakiti, asal kamu aman. Tapi saat mobil melanjutkan perjalanan, aku melihatnya membuka laptop. Dan di layar terlihat foto hitam putih, foto panti asuhan. Foto kami. Darahku membeku. Dia mulai menyelidiki. Aku mencoba tenang, tapi di dalam, badai mulai bergolak. Apakah ini saatnya? Apakah aku harus bicara? Atau biarkan dia menemukan sendiri, walau dengan cara yang menyakitkan? Aku menatap kalung di leherku, dingin, basah, tapi hangat di hati. Sabar, Joko, bisikku dalam hati. Tuhan pasti punya rencana. Biar dia tahu siapa kamu. Tapi jangan sampai dia menyesal karena selama ini membencimu. Perjalanan ke Bandung terasa panjang. Dan di ujung jalan itu bukan hanya meeting yang menanti, tapi sebuah kebenaran yang telah terkubur selama seperempat abad. Kebohongan, dendam, dan rasa malu bisa kusimpan. Tapi cinta sebagai kakak, aduh bila ada dari kubur. Meski ia memperlakukanku seperti debu, aku tetap akan menjaganya. Karena baginya, aku bukan hanya sopir, aku adalah kakaknya. Aku tidak pernah merasa selemah ini. Bukan karena meeting di Bandung gagal. Sebaliknya, presentasiku sukses besar. Investor dari Lembang bahkan langsung mencairkan dana tahap pertama. Tapi yang menghantamku bukan kegagalan atau kemenangan. Itu adalah perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Dinding es yang selama ini kukira kokoh, mulai retak oleh satu kalung usang dan sebuah foto lama. Sejak insiden ban pecah tadi pagi, aku tidak bisa berhenti memikirkan Joko. Bukan karena dia nyaris membuatku telat, tapi karena cara dia bekerja. Cepat, tenang, tanpa panik, bahkan saat hujan mengguyur dan tangannya gemetar, ia tetap fokus. Ia bukan sopir biasa. Ada sesuatu dalam caranya melihat jalan, membaca situasi, mengatur napas. Seperti orang yang sudah terlalu sering menghadapi badai, dan matanya. Tuhan, matanya itu. Saat aku keluar dari mobil untuk memarahinya, aku melihatnya sedang membetulkan ban. Kaosnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, tapi ekspresinya tenang. Tidak marah, tidak membantah. Hanya menunduk, bekerja, selesai. Lalu ketika aku berkata, terima kasih, ia hanya mengangguk, tidak tersenyum, tidak meminta pujian. Seolah-olah baginya itu memang tugasku. Dan aku merasa seperti anak kecil yang baru belajar sopan santun. Aneh. Aku tidak suka merasa aneh. Aku Ratih Wijayanti. Aku tahu siapa aku. Sio muda, cerdas, mandiri. Aku tidak butuh rasa bersalah. Aku tidak butuh emosi yang mengganggu produktivitasku. Tapi malam itu, setelah kembali ke Jakarta, aku tidak langsung tidur. Aku membuka arsip digital milik almarhum ibu angkatku. Di antara dokumen-dokumen legal adopsi, aku menemukan satu folder bernama Ratih Asal Usul. Di dalamnya ada scan surat dari Panti Asuhan Bunda Kasih, Yogyakarta. Tertanggal 1998 yang terhormat Bapak Ibu Budi Wijayanti, dengan ini kami sampaikan bahwa anak perempuan bernama Ratih Saputra telah resmi diadopsi oleh Bapak Ibu. Anak tersebut memiliki saudara kandung laki-laki bernama Joko Saputra, usia 8 tahun yang saat ini masih tinggal di panti. Kami mohon maaf, karena kebijakan panti, kami tidak dapat memfasilitasi adopsi bersama mengingat keterbatasan sumber daya dan aturan pemerintah. Jantungku berhenti. Saputra? Bukan Wijayanti. Bukan nama keluarga angkatku. Ini darahku. Nama asliku dan Joko. Bukan hanya nama sopirku, Joko Saputra. Aku menatap layar laptop, napasku pendek. Keringat dingin membasahi punggung. Aku membuka foto panti lagi. Anak laki-laki yang memelukku, wajahnya mirip sekali dengan Joko. Sama persis, termasuk bekas luka di pelipis kirinya, bekas jatuh dari pohon mangga, katanya dulu. Aku mencoba menelusuri lebih jauh. Siapa Joko sebenarnya? Apa pekerjaannya sebelum menjadi sopir? Tapi data pribadi karyawan dilindungi sistem HR. Aku harus menunggu besok untuk minta akses ke Andika. Namun pagi berikutnya, semua rencanaku hancur. Jam 9.30, aku turun ke lobi apartemen. Mercedes hitamku belum datang. Aku cek aplikasi pelacak. Joko sedang menuju gedung, tapi lambat. Aku telepon, kenapa kamu lambat? Suara lemahnya menjawab, maaf Bu, saya demam.
Tapi saya tetap datang. Anak saya sakit sejak semalam. Saya bawa ke UGD tadi malam. Apa? Jadi kamu bilang, kamu lebih peduli sama anakmu daripada meeting pentingku? Bentakku, suaraku memecah udara pagi. Tidak, Bu. Saya sudah minta tolong teman saya antar Anda sementara. Aku tidak mau sopir lain. Aku bayar kamu untuk bekerja, bukan untuk urusan keluarga. Kalau kamu tidak bisa atur prioritas, lebih baik resign sekarang juga. Aku menutup telepon. Marah, sangat marah. Bukan hanya karena terlambat, tapi karena perasaan bersalah yang tiba-tiba menyusup. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak mau mengakuinya. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku akhirnya naik taksi. Meeting di kantor berjalan buruk. Pikiranku kacau. Aku memarahi tim marketing karena presentasi kurang inovatif. Aku menolak proposal kerjasama yang sebenarnya bagus. Semua orang menghindar dariku. Di tengah rapat, Andika masuk. Wajahnya serius. Bu Ratih, Joko baru saja kirim surat pengunduran diri. Aku menatapnya. Apa? Dia bilang. Kondisi keluarganya tidak memungkinkan. Anaknya dirawat di rumah sakit. Dia butuh waktu. Aku diam. Tidak bisa bicara. Andika menatapku tajam. Anda tahu, Bu, kemarin dia ganti ban Anda di tengah hujan, padahal anaknya sakit. Dia tetap datang karena tak ingin Anda telat. Dan hari ini Anda memecatnya lewat telepon? Saya tidak memecatnya. Dia yang resign. Tapi penyebabnya jelas, kan? Aku bangkit, meninggalkan ruangan. Masuk ke kantor, menutup pintu, duduk di kursi, menatap kosong keluar jendela. Kota Jakarta seperti kabur. Bayangan Joko muncul. Wajahnya basah, tangannya gemetar. Suaranya pelan saat berkata, saya akan ganti ban cadangan. Dan tiba-tiba, aku ingat. Waktu kecil, saat aku menangis karena mimpi buruk, ada seseorang yang selalu datang. Dia duduk di samping tempat tidurku, menggenggam tanganku, dan berbisik, tenang, kakak di sini. Tidak ada yang bisa sakiti kamu. Aku selalu mengira itu imajinasiku. Tapi sekarang, aku tahu, itu Joko Dair mataku jatuh. Pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu karena selama ini aku menghina orang yang seharusnya kupanggil kakak. Orang yang rela hidup dalam bayang-bayang, hanya agar aku bisa bersinar. Aku buru-buru buka email, mencari kontak HR, minta nomor pribadi Joko. Tapi tidak ada. Hanya alamat kontrakan di Cililitan. Aku ambil tas, keluar dari kantor tanpa pamit. Naik taksi ke Cililitan. Hujan mulai turun lagi. Kontrakan itu kecil, kumuh, bau lembab. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Tetangga memberitahu, Joko pergi ke rumah sakit menemani anaknya. Anaknya sakit apa? Tanyaku, demam tinggi. Infeksi paru. Katanya ayahnya capek kerja, jarang istirahat. Aku kembali ke taksi, hatiku hancur. Aku yang membuatnya stres. Aku yang membuatnya bekerja tanpa batas. Aku yang menghancurkan harga dirinya setiap hari. Di tengah perjalanan pulang, HP-ku berdering. Pesan dari sekretarisku. Bu, investor dari Singapura minta pembatalan kerjasama. Alasannya, budaya perusahaan Nexora terlalu toksik. Mereka lihat video Anda memarahi sopir di lobi apartemen. Sudah viral di media sosial, aku membeku. Video? Aku buka Instagram. Di kolom trending ada video berdurasi 45 detik. Rekaman satpam, aku sedang berdiri di bawah hujan, memaki Joko yang basah kuyup. Suaraku tajam, wajahku penuh amarah. Captionnya, CEO kaya raya hina sopirnya yang sedang ganti ban. Ini Indonesia masa kini? Komentar meledak. Ribuan. Mayoritas membenciku. Gila, sombong banget. Ini contoh buruk pemimpin milenial. Padahal sopirnya kelihatan rajin dan sabar. Aku menutup HP, menangis. Tidak di depan umum. Tapi di dalam taksi, sendirian. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku bukan sebagai korban dunia keras, tapi sebagai pelaku kekerasan. Aku yang sombong. Aku yang congkak. Aku yang menghancurkan orang lain demi merasa superior. Dan yang paling menyakitkan, orang yang kuhina itu adalah darah dagingku sendiri. Aku pulang ke apartemen, duduk di lantai, memeluk lutut, melihat kalungku yang selama ini kusimpan dalam kotak kayu, lalu mengenakannya untuk pertama kalinya sejak dewasa. Kalung bentuk hati, dingin, tapi penuh kenangan. Aku berbisik, pelan, seolah-olah ia bisa mendengar. Maafkan aku, Kak. Aku tidak tahu kalau kamu kakakku. Tapi permintaan maaf itu terasa sia-sia. Karena Joko sudah pergi, dan aku masih di sini, dikelilingi kemewahan, uang, dan ketenaran. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa paling sendiri di dunia.
Anakku, Dinda, masih terbaring lemah di ruang ICU Rumah Sakit Umum Jakarta Timur. Napasnya tersengal-sengal, tubuh mungilnya dipenuhi selang dan monitor yang berbunyi ritmis. Usianya baru 7 tahun. Demam tinggi yang tak kunjung turun sejak 3 hari lalu akhirnya berubah jadi pneumonia. Dokter bilang, jika tidak cepat ditangani, bisa berakibat fatal. Aku duduk di bangku kayu dekat jendela. Tanganku menggenggam erat kalung bentuk hati. Satu-satunya harta yang selalu menenangkanku. Di saku kemejaku, surat pengunduran diri dari Nexoratex sudah dikirim. Aku tidak punya pilihan. Dinda butuh perawatan intensif. Ia butuh ayahnya. Dan aku harus memilih antara pekerjaan yang menghancurkan harga diriku atau keluarga yang menjadi alasan aku bertahan hidup. Tapi meski begitu, aku tidak menyalahkan Bu Ratih. Ya, ia memarahiku. Ya, ia merendahkanku. Tapi bagaimana aku bisa menyalahkan adik kandungku sendiri yang bahkan tidak tahu bahwa aku ada? Aku melihat wajah Dinda. Ia mirip sekali dengan Ratih waktu kecil. Pipinya tembam, matanya besar, alisnya tebal. Kalau saja Ratih tahu bahwa anakku ini, darah daging keponakannya, sedang sekarat karena infeksi paru, apakah ia akan tetap bersikap dingin? Mungkin tidak, atau mungkin iya, aku tidak tahu. Yang kusadari, dunia ini keras bagi orang-orang seperti kami. Orang-orang dari pinggiran. Sopir, penjaga toko, buruh harian, kami tidak punya suara. Tidak punya akses. Tidak punya prestige. Kami hanya ada untuk melayani, lalu dilupakan saat tidak dibutuhkan. HP-ku bergetar. Pesan dari Andika. Joko, saya lihat surat resign Anda. Tolong jangan langsung putuskan. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Soal masa lalu, Bu Ratih. Anda. Aku menatap layar. Jantungku berdebar. Apa dia tahu? Belum sempat kubalas, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk, Pak Joko. Iya, Bu. Ada tamu mau menemui Bapak. Katanya dari kantor Bapak dulu. Aku bingung. Siapa yang mau datang ke sini? Beberapa detik kemudian pintu terbuka lagi. Dan yang masuk bukan Ratih, tapi Andika Doi yang mengenakan kemeja batik sederhana, membawa bingkisan buah dan mainan anak. Wajahnya serius tapi tidak sombong. Pak Joko, katanya pelan. Maaf mengganggu di saat seperti ini. Tapi saya harus bicara dengan Bapak. Sekarang, aku mengangguk. Kami keluar ke koridor, menjauh dari pintu ICU. Saya sudah cari arsip panti asuhan, katanya langsung. Saya hubungi Bu Sari, dia masih hidup, tinggal di Yogyakarta. Dan dia mengenal Anda. Aku menahan napas. Dia juga menyebut nama Ratih. Dan dia bilang, kalian saudara kandung, kakak adik, dipisahkan saat adopsi. Aku menutup mata. Lama. Rasanya seperti semua beban yang kutahan selama 25 tahun akhirnya menemukan jalannya keluar. Kenapa? Kenapa Anda mencari tahu? Bisikku. Karena saya tidak tahan melihat Bu Ratih seperti itu. Ia marah-marah, tidak fokus, bahkan menangis di kantornya. Video dia memarahi Bapak viral. Investor mundur, citra perusahaan anjlok. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir dia sedang kehilangan dirinya. Dan saya rasa jawabannya ada pada Bapak. Aku tertawa getir. Saya cuma sopir, Pak. Apa yang bisa saya beri? Kebenaran, kata Andika tegas. Dan mungkin cinta keluarga, kami diam. Hanya suara monitor pasien dan langkah perawat yang terdengar. Lalu HP-ku berdering lagi. Dari rumah sakit, Pak Joko, kondisi anak Bapak memburuk. Harus segera operasi. Tapi biayanya belum lunas, darahku membeku. Biaya operasi mendesak? Belum terbayar? Berapa? Tanya Andika cepat. 18 juta? Tanpa ragu, Andika langsung buka dompet, ambil kartu kredit. Saya bayar, sekarang. Apa? Tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa terima. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Ini soal nyawa. Anak Bapak. Dan entah bagaimana, mungkin juga keponakan Bu Ratih. Saya akan urus semuanya. Tapi setelah ini, Bapak harus bicara. Harus jujur, aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis di depan orang lain. Bukan karena sedih, tapi karena harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Ratih akan tahu siapa aku, bahwa ia tidak perlu membenciku, bahwa aku selalu mencintainya, meski ia tidak pernah tahu operasi berlangsung malam itu. Aku menunggu di luar ruang bedah selama 4 jam. Andika tetap di sampingku, membawakan kopi, menelepon dokter, bahkan membantu mengurus administrasi. Ida bukan atasan biasa. Ia manusia sejati. Pagi harinya Dinda selamat. Masih lemah, tapi napasnya lebih stabil. Dokter bilang, ia butuh istirahat panjang, nutrisi baik, dan lingkungan yang hangat. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang kecil. Dan di leherku, kalung itu tergantung,
seperti janji yang tak pernah kupatahkan. Siang itu, aku pulang ke kontrakan untuk ganti baju. Namun saat aku membuka pintu, sesuatu membuatku terkejut. Mercedes hitam milik Ratih terparkir di depan. Dan di dalamnya, dia buat Ratih, duduk di kursi penumpang, wajahnya lesu, matanya sembab. Ia menatapku tidak dengan amarah, tapi dengan keraguan, penyesalan, dan sesuatu yang sangat langka darinya. Kerentanan. Aku mendekat pelan, pintu mobil terbuka. Ia keluar, berdiri di bawah terik Jakarta. Joko, suaranya parau. Aku datang untuk minta maaf. Aku diam. Nggak tahu harus berkata apa. Saya lihat videonya. Saya lihat bagaimana saya memperlakukan Anda. Dan saya malu. Sangat malu. Tapi bukan hanya itu. Saya mulai cari tahu tentang masa lalu saya. Dan saya temukan surat dari panti. Tentang saudara laki-laki saya. Namanya Joko. Napasnya tersendat. Apakah itu Anda? Aku menatapnya. Mata adikku. Mata yang dulu menangis memanggil namaku. Mata yang kujaga dalam doa setiap malam. Aku tidak langsung menjawab. Perlahan, aku membuka kancing kemejaku. Menunjukkan kalung bentuk hati yang selama ini kusimpan. Ratih menatapnya. Matanya membesar. Saya punya yang sama, bisiknya. Milik ibu angkat saya, katanya, "There's the maze that kitchen." Agak menganggap, kalung ini pasangan. Dulu Bu Sari bikin 2. Satu untuk saya, satu untuk adik saya. Yang hilang, yang diadopsi. Air mata mengalir di wajahnya. Adikmu, bernama Ratih kan? Ia menangis. Andapis dia. Hanya mengangguk, aku menarik napas dalam. Lalu dengan suara yang pelan tapi tegas, aku berkata, "Saya Joko Saputra, kakakmu." Waktunya seolah berhenti. Ia mundur selangkah. Tangannya menutup mulut. Tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Kamu hanya sopir. Kamu tidak mungkin. Saya bukan hanya sopir, kataku pelan. Saya kakak yang selalu menjagamu dari jauh. Sampai kau tumbuh jadi perempuan hebat. Meski kau membenciku, saya tetap sayang kamu, Nduk. Ia jatuh berlutut. Menangis keras. Seperti anak kecil yang baru menemukan rumahnya setelah tersesat puluhan tahun, aku mendekat. Tidak memeluknya. Belum. Tapi aku berdiri di depannya. Kakak yang kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatku bukan sebagai sopir, tapi sebagai keluarga. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di depan kontrakan Joko. Yang kuingat hujan turun. Bukan hujan deras seperti biasa di Jakarta, tapi gerimis halus yang membuat dunia terasa kabur. Seolah-olah alam ikut menyembunyikan rasa maluku. Tubuhku lemas. Otakku berputar-putar. Setiap kata yang pernah kulontarkan pada Joko kembali menghantamku seperti pukulan tak berujung. Kamu tidak becus? Kamu cuma sopir jalanan. Jangan sok pinter, kamu nggak level sama aku. Dan ternyata, dia adalah kakakku, bukan bawahan. Bukan pekerja bayaran. Bukanin orang asing dari kasta bawah. Dia adalah darah dagingku. Orang yang memelukku saat aku menangis. Orang yang rela tidak diadopsi agar aku bisa punya masa depan. Dan aku menghancurkan harga dirinya setiap hari dengan mulut yang penuh racun. Saat aku akhirnya pulang ke apartemen, aku tidak langsung mandi atau tidur. Aku duduk di lantai, bersandar di tembok, kalung hati masih tergantung di leherku. Di hadapanku, laptop terbuka. Aku mengetik nama, Bu Sari, Panti Asuhan Bunda Kasih Yogyakarta. Setelah beberapa pencarian, aku menemukan nomor telepon tua yang tercatat di forum amal lokal. Aku tekan tombol panggil, tangan gemetar. Beberapa nada kemudian, suara perempuan tua menjawab, "Halo, Bu Sari?" Suaraku parau. Ya, saya sendiri. Siapa ini? Aku Ratih, anak dari panti. Tahun 9 Ada jeda panjang. Lalu napas tertahan. Ratih, anakku Ratih. Aku menangis lagi. Iya Bu, saya baru tahu tentang Joko, bahwa dia kakak saya. Suara Bu Sari bergetar. Allah, akhirnya kau datang juga. Joko sering cerita tentangmu. Setiap tahun dia datang ke panti, minta kabar. Tapi aku bilang, kau sudah bahagia. Aku tidak mau ganggu hidupmu. Tapi kenapa dia tidak pernah bicara? Kenapa diam saja saat aku mempermalukannya? Karena dia takut, Nak. Takut kau menolaknya. Takut kau merasa terbebani. Ia melihatmu dari jauh, di majalah, di TV. Ia bangga. Tapi ia juga sedih karena kau tidak mengenalinya. Aku menjerit pelan. Saya menghina dia, Bu. We're being genius situation. Tapi dia tetap mencintaimu, kata Bu Sari lembut. Seperti dulu. Saat kau menangis, ia peluk kamu. Saat kau takut, ia genggam tanganmu.
Bilang, selama adikku bahagia, aku rela jadi bayangan. Aku tidak bisa bicara. Hanya Ishak yang keluar. Lalu Busari berkata, kalau kau benar-benar ingin tahu siapa kamu sebenarnya, datanglah ke sini. Lihat tempatmu tumbuh, temui jejakmu. Karena kamu bukan hanya CEO. Kamu adalah anak yang pernah tertawa di bawah pohon mangga, yang punya kakak yang rela mati untukmu. Panggilan berakhir. Aku rebah di lantai memeluk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak pantas atas semua yang kumiliki. Gelar, uang, penghargaan, semua terasa palsu. Seperti rumah mewah yang dibangun di atas tanah retak. Esok paginya aku masuk kantor. Tim menatapku aneh. Beberapa menjauh. Mereka tahu video itu viral? Mereka tahu aku dihujat publik Andika mendekat. Bagaimana dengan Joko? Aku menatapnya. Dia kakakku. Andika terdiam. Matanya melebar. Serius? Aku mengangguk. Lalu untuk pertama kalinya aku membuka hati. Menceritakan semuanya. Surat dari panti, kalung kembar, pertemuan di depan kontrakan, tangisan Joko, pengakuan sebagai saudara. Andika menepuk bahuku. Maka dari itu, Bu Ratih, sekarang tugas Anda bukan hanya meminta maaf, tapi memperbaiki. Bukan hanya pada Joko, tapi pada semua orang yang pernah Anda sakiti dengan sikap itu. Aku mengerti. Hari itu, aku rilis pernyataan resmi di media, saya, Ratih Wijayanti, dengan tulus meminta maaf atas perilaku saya yang merendahkan dan tidak manusiawi terhadap staf saya, terutama Bapak Joko Saputra. Saya menyadari bahwa kesombongan dan arogansi saya telah melukai banyak orang. Saya bahkan akan mundur sementara dari jabatan CEO untuk melakukan refleksi pribadi. Selama saya pergi, Bapak Andika akan menjadi pelaksana tugas. Saya juga akan mendirikan Yayasan Nexora Peduli, fokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak dari panti asuhan. Publik terkejut. Beberapa masih sinis. Tapi banyak juga yang memberi dukungan. Namun, satu hal yang tidak kusinggung di pernyataan itu, hubungan darah antara aku dan Joko. Itu urusan keluarga. Bukan konsumsi publik. Aku pulang mulai berkemas. Tujuanku, Yogyakarta. Aku harus melihat panti itu. Harus merasakan tempat di mana aku dan Joko dulu berbagi kasur tipis, makan nasi campur dari piring retak, dan saling berjanji untuk tidak pernah berpisah. Aku memesan tiket kereta api eksekutif malam. Satu-satunya barang yang kubawa selain pakaian adalah kalung itu, dan foto hitam putih kami waktu kecil. Di stasiun Senen, aku berdiri menunggu. Tiba-tiba, HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal, aku angkat. Bu Ratih? Suara perempuan muda. Iya, siapa ini? Saya terdawat dari Ores Jakarta Timur. Anak Bapak Joko. Dindap kondisinya membaik. Tapi dokter bilang, ia butuh suplemen gizi lanjutan. Biayanya sekitar 5 juta. Aku menahan napas. Berapa yang belum terbayar? Sekitar 3 juta. Aku langsung transfer. Tanpa ragu. Lalu kubalas. Bayar semua biaya lanjutan. Termasuk fisioterapi dan follow-up? Dari saya, perawat terdiam. Baik Bu, terima kasih. Aku menutup HP. Tapi entah kenapa, rasanya belum cukup. Aku membuka aplikasi pesan internal kantor. Mengetik pesan ke Andika. Cek rekam jejak Joko. Apa dia pernah kuliah? Apa ada sertifikasi lain? Dan tolong cari tahu, apakah dia pernah ajukan lamaran kerja ke Nexora selain sebagai sopir? Beberapa menit kemudian Andika membalas Joko Saputra. Lulusan Fakultas Hukum UGM semester 5 drop out karena urusan keluarga. IPK 378. Pernah lamar posisi legal officer di Nexora 2 tahun lalu. Ditolak karena pengalaman tidak relevan. Aku menatap layar. Jantungku sakit, Joko bukan hanya sopir. Dia sarjana hukum. Orang yang kupermalukan setiap hari, lebih pintar dari banyak staf di kantorku. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena penyesalan semata, tapi karena tekad. Aku bersumpah, saat aku kembali dari Yogyakarta, aku tidak akan lagi menjadi Ratih yang dulu. Aku akan menjadi perempuan yang tahu arti keluarga. Yang menghargai manusia, bukan status, yang membangun bukan hanya perusahaan, tapi juga hati yang hancur. Kereta berderak masuk. Aku naik, duduk di kursi jendela, melihat Jakarta perlahan menghilang di belakang. Di depan, ada Yogyakarta, ada panti asuhan, ada Busari, ada masa lalu yang harus kuhadapi. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali, bukan sebagai bos, tapi sebagai adik yang siap memeluk kakaknya dengan tulus. Dinda akhirnya boleh pulang dari rumah sakit. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya kembali. Senyum kecil yang dulu sering ia berikan saat menceritakan mimpi menjadi dokter.
Aku memeluknya erat di depan pintu ICU, menahan Ishak agar ia tidak takut. Ia tidak tahu betapa dekatnya kami dengan kehilangan satu sama lain. Setelah pulang, Andika datang lagi ke kontrakan. Kali ini, ia membawa map coklat tebal. Pak Joko, katanya, saya sudah cek semua dokumen Anda. IPK, sertifikat pelatihan hukum, surat rekomendasi dosen. Semuanya lengkap. Anda pantas duduk di meja direksi, bukan di belakang kemudi. Aku menggeleng. Saya sudah tua untuk mulai dari awal, Pak. Lagi pula, saya bukan orang yang suka sorotan. Tapi Anda layak dihargai. Apalagi sekarang, Bu Ratih pergi ke Yogyakarta. Ia ingin bertemu Bu Sari. Mungkin ini saatnya Bapak juga bicara langsung. Susanna Delors. Akhirnya si beri sopir majikan aku diam. Hati ini bergejolak. Di satu sisi, aku ingin sekali melihat adikku menyadari siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, aku takut. Takut kalau rekonsiliasi ini hanya sementara. Takut kalau nanti ia kembali sombong, dan aku kembali jadi bayangan. Namun, sebelum aku sempat memutuskan, sesuatu terjadi. Sepekan setelah Ratih pergi ke Yogyakarta, Andika memberitahu kabar mengejutkan. Besok malam, Bu Ratih akan hadir di gala dinner Nexora Tech, acara penghargaan tahunan. Investor besar datang, termasuk Pak Harun, donatur utama panti Bunda Kasih dulu. Aku terkejut. Dia mau datang? Padahal kan dia cuti. Katanya ini penting. Ia ingin memperkenalkan program baru, beasiswa untuk anak-anak panti. Tapi, ia minta saya cari Anda. Ia ingin Anda yang antar dia. Jantungku berdebar. Aku harus bertemu dia lagi? Di depan semua orang? Apa maksudnya? Tanyaku pelan, Andika menatapku tajam. Saya rasa ia ingin memulai segalanya dengan cara yang benar. Ia ingin semua orang tahu bahwa Anda bukan sopir biasa. Bahwa Anda, Lopcher Zersero, menolak dalam hati. Tapi Dinda mendengar percakapan itu. Ayah, kamu kenal Bu Ratih? Tanyanya polos, aku mengelus kepalanya. Iya nak, dia... Saudara ayah, mata Dinda berbinar. Wah, kakak ayah terus. Aku punya bibi? Aku tersenyum getir. Mungkin nak, kalau tua ini diken. Malam acara tiba. Aku memakai batik lama yang disimpan ibu angkatku dulu. Warna biru tua, bersih, meski sudah agak luntur. Mobil Mercedes sudah kuistimewakan. Dibersihkan, AC dingin, parfum ringan. Aku tahu ini bukan sekadar antar jemput. Ini simbol. Pertemuan pertama kami sebagai keluarga di depan dunia. Aku menjemput Ratih di apartemennya. Saat pintu lift terbuka, ia keluar. Mengenakan gaun panjang warna marun, rambut dikepang sederhana, wajah tanpa polesan tebal. Ia tidak seperti CEO yang dulu memandang rendahku. Ia terlihat lelah. Tapi tenang. Joko, sapanya pelan. Ayah datang, Bu, kataku. Masih otomatis menggunakan jabatan. Ia menghentikan langkah, menatapku. Tidak perlu Bu lagi. Panggil aku Ratih saja, aku mengangguk. Tidak bisa berkata apa-apa. Perjalanan ke hotel tempat acara berlangsung dalam hening. Tapi bukan hening yang penuh ketegangan. Lebih seperti hening yang penuh pertanyaan yang belum terjawab. Saat tiba di ballroom hotel mulia, suasana megah, lampu kristal, karpet merah, para elit bisnis Jakarta berpakaian mewah. Ratih masuk dengan kepala tegak, semua mata tertuju padanya. Beberapa karena hormat, beberapa karena penasaran. Banyak yang masih menyimpan kecaman atas viralnya video itu. Di panggung, ia naik ke mikrofon. Napasnya gemetar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Malam ini, saya tidak hanya ingin memperkenalkan program beasiswa Nexora Peduli, tapi juga ingin meminta maaf secara langsung. Suara penonton sunyi. Saya pernah merasa bahwa kesuksesan ditentukan oleh uang, gelar, dan kekuasaan. Tapi saya salah. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa melihat manusia lain sebagai manusia, bukan alat. Matanya mencari-cari. Lalu menemukanku yang berdiri di sudut ruangan, di balik pilar. Orang yang paling saya sakiti adalah orang yang seharusnya paling saya hormati. Selama 6 bulan, saya memperlakukan sopir saya dengan kasar. Saya menghina, mempermalukan, bahkan meragukan kemampuannya. Tapi malam ini, saya ingin semua tahu siapa dia sebenarnya. Aku menahan napas. Ratih menarik napas dalam. Beliau bukan hanya sopir. Beliau adalah Joko Saputra, kakak kandung saya. Satu-satunya keluarga darah yang saya miliki. Kami terpisah sejak kecil di panti asuhan. Dan selama ini, saya tidak tahu bahwa saya sedang menghina saudara sendiri. Gelombang desas-desis meledak.
Lalu, dari barisan tengah, seorang pria tua berdiri. Badannya tegap, wajahnya tajam. Pak Harun, donatur panti ternama. Joko Saputra? Katanya keras. Anak dari Bunda Kasih? Aku mengangguk pelan, Pak Harun mendekat. Matanya berkaca-kaca. Allah, saya masih ingat kamu. Anak yang rela tidak makan demi adikmu. Yang menolak adopsi keluarga kaya karena tidak mau tinggalkan Rati. Kamu bilang, kalau adik saya tidak ikut, saya juga tidak mau. Air mataku jatuh, dan kemudian Pak Harun berbalik ke arah tamu lain. Ini bukan cuma soal CEO yang salah, ini soal manusia yang lupa pada akarnya. Tapi malam ini, saya lihat ada harapan. Ratih turun dari panggung, berjalan ke arahku. Di depan semua orang, ia berdiri di depanku. Lalu perlahan, dia menunduk. Sebuah sembah tradisional, simbol hormat tertinggi. Maafkan aku, Kak. Bisiknya, suaranya pecah. Maafkan adikmu yang lupa. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku membuka pelukan. Dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, aku memeluk adikku. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kakak. Beberapa tamu menangis. Beberapa merekam, tapi aku tidak peduli. Yang kurasakan hanyalah hangatnya tubuhnya. Tubuh yang dulu kecil, yang kujaga, yang kusembuhkan saat demam, yang kuberi nama dari lagu kesukaan ibu angkat kami. Di tengah pelukan itu, Isberumsir, aku ingin kamu kembali, Kak. Tapi bukan sebagai sopir. Aku ingin kamu sebagai keluarga. Sebagai bagian dari hidupku. Aku menepuk punggungnya. Aku selalu di sini, Nduk. Dari dulu. Sampai kapanpun. Malam itu, gala dinner berakhir bukan dengan tepuk tangan untuk prestasi bisnis, tapi dengan teguh rasa untuk sebuah keluarga yang akhirnya pulang. Yogyakarta menyambutku dengan hawa sejuk dan aroma tanah basah setelah hujan. Kota ini terasa berbeda dari Jakarta, lebih tenang, lebih dalam, seolah-olah waktu bergerak pelan-pelan hanya untuk memberiku ruang bernapas. Aku turun dari kereta di stasiun Tugu, membawa satu tas kecil dan kalung hati yang tak pernah lepas dari leherku sejak hari itu. Aku sudah menghubungi Bu Sari. Ia akan menjemputku dengan becak motor. Saat aku melihatnya dari kejauhan, perempuan tua kurus dengan kacamata bingkai hitam, duduk di samping supir becak, dadaku sesak. Ia masih sama seperti di foto arsip panti. Wajahnya tegas tapi hangat, matanya penuh cerita. Rati? Tanyanya pelan saat aku mendekat, aku mengangguk. Tidak bisa bicara, ia langsung membuka pelukan. Dan untuk pertama kalinya, aku dipeluk oleh seseorang yang benar-benar tahu siapa aku. Panti asuhan Bunda Kasih ternyata tidak lagi beroperasi sebagai panti besar. Gedung utamanya sudah direnovasi menjadi pusat kegiatan anak jalanan, tapi sayap kecil di belakang masih digunakan Bu Sari sebagai tempat tinggal dan arsip kenangan. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto lama, anak-anak tertawa, guru-guru tersenyum, dan di antaranya, kami foto Joko dan aku di depan pohon mangga. Di bawah tenda darurat saat banjir, di meja makan membagi nasi satu piring, Bu Sari membuatkan teh jahe. Kami duduk di teras kayu yang lapuk. Kau ingin tahu semuanya, ya? Tanyanya, aku mengangguk. Kenapa saya dan Joko dipisahkan? Kenapa tidak ada yang terberitahu, Bayar? Ia menarik napas panjang. Karena orang tuamu angkat minta agar masa lalu tidak diganggu. Mereka bilang, biarkan dia mulai hidup baru. Tidak perlu dibebani trauma, tapi aku selalu berharap suatu hari kawan kembali mencari. Tapi kenapa Joko tidak pernah datang? Kenapa diam saja selama ini? Dia datang. Setiap tahun. Bahkan saat ia putus kuliah, sakit atau tidak punya uang, ia tetap datang ke sini. Cuma satu yang ditanyakannya, bagaimana kabar adik saya? Aku tunjukkan majalah, berita TV, foto-fotomu. Ia senyum, tapi matanya selalu sedih. Air mataku jatuh. Saya menghina dia, Bu, setiap hari. Saya bilang dia tidak berguna, padahal dia rela menyerahkan hidupnya demi saya. Bu Sari menggenggam tanganku. Tapi sekarang kau tahu, dan itu belum terlambat. Malam itu, Bu Sari memberiku kotak kayu usang yang ditulis namaku dengan spidol ungu. Di dalamnya, mainan rusak, seragam panti kecil, buku gambar, dan surat dari Joko. Bukan untukku secara langsung, tapi untuk Bu Sari dengan pesan, kalau suatu hari Rati datang, tolong berikan ini. Ada 5 surat. Semuanya ditulis dalam kertas bekas, dengan tulisan tangan yang rapi tapi terburu-buru. Aku membuka yang pertama. 17 Maret 2005 hari ini, aku diterima di Fakultas Hukum UGM. Aku janji pada diriku. Aku akan jadi orang hebat,
Biar suatu hari nanti, kalau Ratih butuh bantuan, aku bisa jadi pelindungnya. Aku tahu dia pasti bahagia di keluarga barunya. Tapi aku ingin walau dari jauh dia tahu, kakaknya tidak mengecewakan, aku menangis. Surat kedua, 5 Juli 2010 aku lihat Ratih di TV, CEO startup muda. Ia cantik, pintar, kuat. Aku bangga. Tapi aku juga takut. Dunia seperti itu keras. Aku doakan ia punya orang yang menjaganya. Sayangnya, aku tidak bisa jadi salah satunya. Surat ketiga, 12 November 2018 hari ini aku melamar kerja di Nexora Tech, posisi legal officer. Aku tahu kemungkinan ditolak besar. Tapi aku coba, karena mungkin aku bisa dekat dengannya tanpa ia tahu. Aku rela jadi staf rendahan, asal bisa pastikan ia aman. Darahku membeku, ia sudah mencoba mendekatiku. Dan aku, melalui sistem HR yang dingin, menghancurkan harapannya tanpa tahu. Surat keempat, 3 Agustus 2023 aku diterima sebagai sopirnya. Aku tidak percaya. Setiap hari aku lihat wajahnya, dengar suaranya. Tapi ia tidak mengenaliku? Ia sombong, arogan, tapi aku tahu itu bukan sifat aslinya. Itu topeng. Aku tetap sabar. Karena bagiku yang melihatnya hidup adalah anugerah. Meski ia membenciku, aku tetap adiknya. Dan aku akan terus menjaganya. Aku menjerit, menangis keras. Meremas surat itu, dan surat terakhir ditulis 2 minggu lalu. Jika kamu membaca ini, artinya Ratih akhirnya tahu. Maafkan aku karena tidak bicara lebih awal. Maafkan aku karena membiarkan ia menyakitiku. Tapi aku tidak menyesal. Karena selama ia bahagia, aku rela jadi bayangan. Sekarang jika ia ingin keluarga, aku siap. Tapi bukan sebagai sopir. Sebagai kakak, aku jatuh berlutut. Memeluk kota itu erat-erat. Seperti memeluk masa lalu yang hilang. Busari duduk di sampingku. Kau tahu nak, Joko pernah bilang, kalau suatu hari Ratih marah-marah padaku, biar saja. Mungkin dia butuh saluran emosi. Aku kuat. Aku bisa tahan. Aku mengangkat wajahku, berlinang air mata. Kenapa? Kenapa Tuhan membiarkan aku begitu kejam? Karena kau harus merasakan jatuh dulu sebelum belajar merangkul, kata Busari lembut. Dan sekarang, kau sudah siap. Esok paginya aku pergi ke halaman belakang panti, tempat pohon mangga besar tumbuh. Tempat di mana Joko dan aku dulu bermain. Di bawahnya ada batu kecil dengan ukiran nama. Untuk Ratih and Joko, tempat mimpi dimulai. Aku duduk di sana berjam-jam. Mengingat semua yang kulewati, kesombonganku, kebencianku, penyesalanku, dan cinta buta Joko yang tak pernah goyah, aku mengeluarkan HP, membuka catatan, menulis surat balasan. Bukan untuk media, bukan untuk publik. Tapi untuk Joko. Kak Joko, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maaf terasa terlalu kecil untuk semua yang telah ku perbuat. Tapi aku ingin kau tahu, aku melihatmu sekarang. Aku melihat keberanianmu, pengorbananmu, cintamu. Dan aku bersyukur Tuhan memberiku saudara sepertimu. Aku bukan lagi CEO yang dulu. Aku ingin menjadi adik yang pantas kau peluk dengan bangga. Aku ingin semenus setiap kata buruk dengan tindakan baik. Aku ingin kau kembali. Not because you have to, but because you want to. As my brother, aku pulang besok. Dan kali ini, aku tuh tiada makan pergi lagi. Aku mengirim surat itu via email ke alamat yang kudapat dari Andika. Lalu aku rebah di rumput, memandang langit Yogyakarta yang biru. Untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena aku akhirnya menemukan rumah. Aku membaca surat itu di kontrakan kecil, duduk di tepi kasur tipis, dengan Dinda yang tertidur pulas di sebelahku. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, tapi aku tidak peduli. Mataku hanya fokus pada layar HP, pada setiap kata yang dikirim oleh Ratih dari Yogyakarta. Kak Joko, aku melihatmu sekarang. Baru 2 kalimat air mataku sudah jatuh membasahi layar. Aku buru-buru bersihkan dengan ujung kemeja, takut rusak. Tapi bagaimanapun juga, surat itu tetap basah. Karena ternyata, hati yang selama ini kukira sudah keras karena luka, masih bisa menangis untuk cinta. Aku baca sampai akhir. Berulang kali. Setiap kalimat terasa seperti jarum dan madu sekaligus, menusuk luka lama, tapi juga memberi manisnya harapan. Ia tidak hanya minta maaf. Ia melihatku. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai kakak, sebagai keluarga. Sebagai manusia yang pernah rela menyerahkan masa depan demi adiknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa, diakui, HP-ku berdering. Andika, apa Anda sudah baca surat Bu Ratih?
Tanyanya langsung. Iya, Pak. Jawabku, suaraku parau. Dia akan kembali besok. Dan dia ingin bicara langsung. Tapi lebih dari itu, dia ingin Anda kembali ke Nexora. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai direktur SDM. Aku tertawa kecil. Saya, direktur? Saya bahkan tidak tamat kuliah. Tapi Anda tahu arti kerja keras. Anda tahu rasanya dihina. Anda tahu dah bagaimana menjaga harga diri orang lain. Itu lebih berharga dari gelar manapun. Lagi pula, Anda lulus semester 5 Fakultas Hukum IPK 378. Kami bisa urus sertifikasi profesional. Ini bukan tentang formalitas. Ini tentang nilai. Aku diam. Hati ini bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena takut. Apakah aku siap? Apakah aku pantas duduk di meja rapat dengan orang-orang yang dulu memandangku dari atas? Seolah membaca pikiranku, Andika berkata, Anda tidak naik karena belas kasihan. Anda naik karena Anda layak. Dan karena Bu Ratih ingin dunia tahu bahwa kesalahan masa lalu harus diperbaiki, bukan ditutupi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran mengembara ke masa lalu, ke hari-hari di panti saat aku rela tidak makan agar Ratih bisa punya tambahan telur rebus. Saat aku menulis surat untuk Bu Sari, berharap suatu hari nanti ia akan membacanya. Saat aku melamar kerja di Nexora dan ditolak tanpa alasan jelas. Saat aku duduk di kursi sopir, mendengar Ratih membanggakan dirinya di telepon, sementara aku hanya bisa tersenyum getir, karena aku tahu darah kami mengalir dari ibu yang sama. Dinda terbangun. Ayah, kenapa nangis? Aku usap matanya. Tidak apa-apa, nak. Ayah cuma senang kok nangis. Ada kalanya, rasa senang itu terlalu besar untuk ditampung di hati. Jadi keluar lewat mata. Ia mengangguk polos. Kalau gitu boleh aku lihat bibiku? Aku peluk dia erat. Insya Allah, nak. Besok kita bertemu keluarga. Besok pagi HP-ku berdering lagi. Nomor asing. Aku angkat. Joko? Suara perempuan tua aku langsung mengenali. Bu Sari? Ya, nak. Aku baru saja ketemu Ratih. Ia menangis baca surat-suratmu. Ia bilang, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku menunduk. Saya bukan pahlawan, Bu. Saya cuma kakak. Tapi kakak yang setia. Yang sabar. Yang tidak pernah meninggalkan janji. Dan sekarang, engkau harus kembali. Bukan gini hanya untuk Ratih, tapi untuk semua anak seperti kalian yang dilahirkan di tempat sederhana, tapi punya hati besar. Aku mengerti. Siang itu, aku mandi pakai batik terbaikku dan berangkat ke stasiun. Andika menjemputku dengan mobil kantor, bukan Mercedes hitam yang biasa kugunakan sebagai sopir, tapi Alphard putih. Dengan supir lain yang membukakan pintu untukku. Saat masuk, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di kursi belakang, duduk Ratih, wajahnya lelah, matanya sembab. Tapi senyumnya, tulus aku ragu sejenak. Haruskah aku duduk di depan? Di samping supir? Separadru. Tapi Ratih membukakan kursi di sebelahnya. Duduk di sini, Kak? Aku menelan ludah. Lalu perlahan, duduk di sampingnya, untuk pertama kalinya. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai saudara. Kami tidak langsung bicara, hanya saling pandang, seperti dua puzzle yang akhirnya menemukan potongan terakhirnya. Lalu, perlahan, ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, kalung bentuk hati, miliknya. Ini, pasangan dari milikmu, kan? Bisiknya, aku mengangguk, mengeluarkan kalungku dari balik kemeja. Kami letakkan berdampingan di telapak tangan. Bentuknya identik. Logamnya sama. Bahkan goresannya mirip. Dulu Bu Sari bilang, kalung ini simbol janji, kataku pelan. Janji bahwa meski terpisah, hati kita tetap satu. Ratih menangis. Maafkan aku, Kak. Karena selama ini aku merobek janji itu, aku genggam tangannya. Tidak, janji itu tidak pernah putus. Hanya tertunda, perjalanan ke apartemen terasa singkat. Tapi bagi kami itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Saat tiba Ratih mengajakku masuk. Bukan untuk meeting, bukan untuk laporan, tapi untuk makan malam. Ia memasak sendiri, nasi goreng sederhana, telur dadar, sayur bening, makanan yang dulu sering dimasak pengurus panti. Ia bahkan menyediakan piring kecil untuk Dinda yang datang bersama Andika. Kami makan bersama. Tidak ada protokol, tidak ada jabatan. Hanya keluarga. Di tengah makan, Ratih berkata, besok, saya akan umumkan struktur baru di Nexora. Anda akan jadi direktur SDM. Gaji, fasilitas, hak penuh. Tidak ada yang boleh meragukan posisi Anda. Aku menggeleng. Saya tidak butuh fasilitas mewah. Tapi saya butuh satu hal. Program rekrutmen khusus untuk anak-anak dari panti asuhan. Beri mereka kesempatan.
Seperti yang dulu tidak diberikan padaku, Rati menatapku, lalu mengangguk. Akan saya buat. Mulai besok, malam itu sebelum pulang aku berdiri di balkon apartemennya, melihat Jakarta yang berkelap-kelip, kota yang dulu membuatku merasa kecil. Tapi sekarang, terasa lebih ringan. Rati mendekat. Aku tidak akan pernah bisa menebus semua sakit hati yang kuberi, Kak. Tapi aku akan mencoba. Siapa di hari? Aku peluk dia. Pelan, Rat. Seperti dulu saat ia menangis di panti. Kamu sudah menebusnya, Nduk, bisikku. Dengan mau kembali. Dengan mau melihat. Dengan mau minta maaf. Dan untuk pertama kalinya dalam seperempat abad, aku merasa pulang. Hujan gerimis turun saat mobil kami memasuki gerbang bekas panti asuhan Bunda Kasih. Udara Yogyakarta pagi itu dingin, menyusup lewat jendela yang sedikit terbuka. Aku duduk di samping Joko, kakakku, yang menatap pohon mangga besar di halaman belakang dengan mata berkaca-kaca. Di kursi belakang, Dinda tertidur pulas. Kepala bersandar pada bahu Andika, yang ikut dalam perjalanan ini sebagai saksi, teman, dan sekarang, keluarga. Kami datang bukan untuk nostalgia semata. Kami datang untuk menutup lingkaran. Busari sudah menunggu di teras, duduk di kursi rotan tua, membawa selimut tipis. Saat melihat kami turun dari mobil, ia tersenyum, senyum yang hangat, penuh damai. Seolah-olah ia telah lama menunggu momen ini. Kalian datang, katanya pelan. Aku mendekat, lalu berlutut di depannya. Terima kasih, Bu. Karena kau tidak pernah berhenti menjaga kenangan kami. Ia mengelus kepalaku. Aku hanya merawat benih, tapi kalian yang membuatnya tumbuh. Joko diam. Ia berjalan perlahan ke arah pohon mangga. Pohon yang dulu menjadi saksi bisu tangisan, tawa, dan janji antara kami berdua. Di bawahnya, batu kecil masih ada, dengan ukiran. Untuk Ratih and Joko, tempat mimpi dimulai. Ia duduk di rumput basah. Tangannya menyentuh kulit pohon yang kasar, seolah-olah menyapa kembali masa kecilnya. Aku mengikutinya. Duduk di sampingnya. Tidak bicara. Hanya merasakan. Lalu perlahan Joko berkata, dulu kalau kamu menangis, aku ajak kamu ke sini. Kita duduk berdua. Aku bilang, lihat, adikku punya tempat di dunia ini. Pohon ini tumbuh karena akarnya kuat. Kamu juga akan kuat karena kamu punya aku. Air mataku jatuh. Aku tidak ingat itu. Tapi aku ingat semua, kata Joko menatapku. Setiap kali kamu demam, aku gosok keningmu. Dan setiap kali kamu takut gelap, aku genggam tanganmu. Dan setiap kali kamu tertawa, hatiku senang lebih dari apapun. Aku menunduk. Maafkan aku, Kak. Karena selama ini aku menghancurkan segalanya. Ia menggeleng. Kamu tidak hancurkan apa-apa. Kamu hanya belum tahu. Sekarang kamu tahu. Dan itu cukup. Andika mendekat, membawa sebuah kotak kayu usang, arsip panti yang diserahkan Busari. Di dalamnya, dokumen-dokumen anak-anak yang pernah tinggal di sana. Termasuk foto-foto, surat permohonan adopsi, dan daftar nama anak yang dipisahkan oleh sistem yang tidak adil. Ini harus diselamatkan, kata Andika. Abu Ratsati sebagai kenangan, tapi sebagai bukti bahwa banyak keluarga yang terpisah bukan karena takdir, tapi karena ketidakadilan. Joko mengangguk. Saya ingin ini jadi bagian dari program beasiswa Nexora. Dakin hanya bantuan uang, tapi rekonsiliasi, jejak keluarga, bantuan pencarian saudara bagi anak-anak yang teradopsi. Aku menatapnya. Kamu yakin? Iya, karena tidak ada yang lebih sakit daripada hidup tanpa tahu siapa dirimu. Aku tidak ingin ada lagi anak seperti kita, terpisah, lupa, dan saling menyakiti tanpa sadar. Aku menarik napas, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas. 2 kalung bentuk hati, milikku dan milik Joko. Bagaimana kalau kita gantungkan ini di pohon? Sebagai simbol bahwa meski terpisah, cinta kita tetap utuh. Joko tersenyum. Senyum pertama yang tulus, lepas, tanpa beban. Kami naik ke dahan rendah, dengan bantuan Andika, dan mengikatkan kedua kalung itu pada ranting yang sama. Bergoyang pelan diterpa angin pagi, seperti detak jantung yang akhirnya berirama serasi. Busari mendekat, membawa album tua. Di dalamnya, foto-foto anak-anak panti yang lain, beberapa masih hilang jejaknya. Ada seorang anak perempuan bernama Laras, yang 1 tahun lebih muda dari Joko. Ada Adi, anak laki-laki yang suka melukis. Mereka semua terpisah, tidak diketahui nasibnya. Aku ingin membantu mereka juga, kataku tiba-tiba. Nexora peduli tidak boleh berhenti pada beasiswa. Harus ada tim khusus, pencarian keluarga, bekerja sama dengan pemerintah, LSM, media,
Han, kita tidak bisa biarkan orang-orang seperti kita terus hidup dalam ketidaktahuan. Joko menatapku. Matanya berbinar. Kamu benar-benar berubah, Nduk. Aku belajar dari kamu, balasku. Kamu yang sabar. Kamu yang kuat. Kamu yang mencintai tanpa syarat. Malam itu kami makan malam bersama di teras panti. Nasi campur, sambal terasi, ikan asin, tempe goreng. Makanan sederhana tapi terasa seperti pesta. Dinda tertawa, Bu Sari bercerita tentang masa lalu, Andika mencatat ide-ide baru untuk program sosial. Dan Joko, ia hanya duduk memandangi kami semua, seolah-olah memastikan bahwa ini nyata. Sebelum tidur, ia menepuk bahuku. Terima kasih sudah kembali, adikku. Aku peluk dia erat. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Di tengah malam aku bangun. Pergi ke halaman. Memandang kalung-kalung itu di pohon mangga, samar-samar terlihat di bawah rembulan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena aku akhirnya tahu, aku bukan hanya CEO. Aku adalah anak dari panti, saudara dari seorang pahlawan, dan manusia yang belajar arti cinta. Dari orang yang paling kusakiti. Hari ini bukan sekadar peluncuran program perusahaan. Ini adalah kelahiran kembali di tengah ballroom hotel mulia tempat dulu aku mempermalukan Joko di depan para elit bisnis kini. Berdiri panggung besar dengan latar belakang, foto pohon mangga di panti Bunda Kasih. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana namun syarat makna. Dari panti ke puncak, dari luka ke cinta. Aku berdiri di belakang tirai, mengenakan batik coklat tua dengan motif daun mangga. Hadiah dari Bu Sari. Kalung bentuk hati tergantung di leherku, seperti janji yang tak pernah kupatahkan lagi. Di sampingku, Joko, kakakku, saudaraku, pahlawanku, berdiri tegak dalam setelan kemeja batik dan blazer hitam. Tidak ada seragam sopir. Tidak ada posisi di belakang. Hari ini ia akan naik ke panggung sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Nexora Tech. Bukan karena belas kasihan, tapi karena layak. Andika mendekat. Siap, Bu? Aku menarik napas. Aku tidak pernah merasa lebih siap. Tirai terbuka. Sorot lampu menyilaukan. Ribuan pasang mata menatap. Investor, media, pegawai, aktivis sosial, bahkan beberapa mantan pengurus panti dari seluruh Indonesia. Tapi yang paling kucari adalah dua wajah kecil di barisan depan. Dinda, anaknya Joko, dengan pita merah muda di rambutnya, dan Bu Sari, yang tersenyum sambil memegang tangan cucu angkatnya. Aku naik ke mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari ini bukan hanya tentang inovasi teknologi atau profit perusahaan. Hari ini adalah tentang pengampunan, tentang restitusi, dan tentang keluarga yang akhirnya pulang. Suara penonton sunyi. Aku pernah percaya bahwa kesuksesan diukur dari jabatan, uang, dan pengakuan. Tapi aku salah. Aku belajar dari orang yang paling kusakiti, kakakku sendiri, Joko Saputra, yang selama 6 bulan menjadi sopirku, tetapi sebenarnya adalah pelindungku sejak aku lahir. Beberapa tamu menangis. Kamera media merekam setiap detik. Saya menghina dia, memarahinya di depan umum, merendahkan harga dirinya. Karena saya sombong, karena saya lupa daratan. Tapi ternyata, Tuhan dah memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk melihat bahwa manusia bukan level, bukan jabatan, bukan status. Tapi hati, aku menoleh. Joko maju selangkah. Kak Joko bukan hanya sopir. Ia adalah mantan mahasiswa hukum UGM. Ia adalah ayah yang rela putus kuliah demi merawat ibu angkatnya. Ia adalah laki-laki yang setia menjaga adiknya dari jauh, meski tidak pernah diakui. Dan mulai hari ini, Charles adalah Direktur SDM Nexora Tech, pemimpin. Yang Kikanet memastikan tidak ada satupun karyawan yang diremehkan. Hanya sih karena latar belakangnya, tepuk tangan, meledak, panjang, spontan. Beberapa orang berdiri, Joko mengambil mikrofon. Tangannya gemetar. Tapi itu suaranya uang yang terima kasih. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam. Saya datang untuk memulai ulang. Bukan hanya hidup saya, tapi juga sistem yang selama ini membuat orang seperti saya merasa kecil. Anak panti pekerja harian korban pemutusan hubungan tanpa alasan. Mereka semua punya hak untuk dihargai. Ia menatapku. Dan adik saya telah membuktikan. Perubahan dimulai dari mau mengakui kesalahan. Dari mau turun dari singgasana. Dari mau bilang, maaf, air mataku jatuh. Tapi kali ini, itu air mata kebanggaan. Aku kembali ke mikrofon. Hari ini, kami juga resmi meluncurkan program rekonsiliasi keluarga kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Komnas HAM
untuk membantu anak-anak dari panti asuhan mencari jejak keluarga biologis mereka. Kami akan buka arsip adopsi lama, bantu pencarian DNA, dan dukung secara finansial proses reunifikasi. Layar raksasa menampilkan video dokumenter pendek, rekaman panti, wawancara dengan Bu Sari, potongan surat-surat Joko, dan rekaman lamaku memarahinya, diikuti narasi. Ini adalah kisah tentang kesalahan. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang harapan. Setelah acara, banyak tamu mendekati Joko. Beberapa menyalami, beberapa minta foto, beberapa hanya ingin menyampaikan, terima kasih. Adi menginspirasi saya. Di sudut ruangan, Dinda berlari ke arahku. Bibi Radi! Aku jongkok, memeluknya erat. Iya nak, Bibi di sini. Ibu Sari bilang, kamu dulu tidur di panti sama kayak ayah? Iya, kita dulunya teman main. Berarti kita keluarga ya? Aku menatap matanya yang polos. Iya nak, kamu sepupuku. Dais aku akan selalu ada untukmu. Joko mendekat. You would tidak be sure. Tapi senyumnya berkata segalanya. Malamnya, kami makan malam bersama di rumah kontrakan kecilnya. Sekarang sudah sedikit diperbaiki oleh tim CSR Nexora. Tidak ada kemewahan. Hanya nasi hangat, sayur lodeh, ikan bakar, dan tawa yang tak henti. Sebelum pulang, Joko menyerahkan sesuatu padaku, sebuah figura kayu tua. Di dalamnya fotonya dan aku waktu kecil, di panti berpelukan dengan kalung kembar tergantung di leher. Simpan ini, katanya, agar kamu tidak pernah lupa dari mana kamu berasal. Aku mengangguk. Aku tidak akan pernah lupa lagi, Kak. Di apartemen, aku gantung figura itu tepat di atas meja kerjaku, tepat di hadapan kursi CEO. Setiap kali aku merasa bangga, aku akan melihatnya. Dan aku akan ingat, kesuksesan sejati bukan saat kau di atas, tapi saat kau masih bisa merangkul yang berada di bawah. Beberapa minggu kemudian, program rekonsiliasi keluarga berhasil menyatukan 3 pasang saudara yang terpisah selama puluhan tahun. Salah satunya adalah Laras, teman panti Joko, ditemukan hidup di Palu, bekerja sebagai guru TK. Saat pertama kali bertemu via video call, Joko menangis. Mereka berjanji akan bertemu. Aku duduk di balkon, memandang Jakarta yang bercahaya. Tapi kali ini kota ini tidak terasa dingin. Terasa seperti rumah HP-ku berdering. Sisa dari Joko. Terima kasih adikku. Karena kamu kembali. Aku akhirnya merasa utuh. Aku balas. Terima kasih Kak. Karena kamu tidak pernah menyerah. Aku akhirnya belajar arti cinta. Dan di bawah langit malam Yogyakarta, di bawah pohon mangga yang dulu menjadi saksi bisu perpisahan, 2 kalung bentuk hati masih bergoyang pelan, seperti detak jantung keluarga yang akhirnya sembuh.